wabarakatuh. Sobat Cirek, kembali lagi kita di program Bilik Parlemen. Kali ini suasananya agak berbeda. Biasa kita dalam ruangan, sekarang kita tetap dalam ruangan juga, tapi lokasi yang berbeda juga gitu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan sudah disahkannya Perda RTW yang baru Kabupaten Cianjur. Tinggal ke depannya akan seperti apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengantisipasi masuknya investor yang mungkin akan banyak nanti. Sekarang sudah hadir narasumber kita, Kang Rustam, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Sehat, Kang? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama juga ya. lumayan ya gitu. Ya, oh ya, sebelum itu selamat Kang, sudah dilantik kembali. Terima kasih. Untuk periode kedua berarti ya? Kedua ya? Kedua. Alhamdulillah. Ya, Rustam, kita tahu kan beberapa waktu lalu revisi Perda RTW Kabupaten Cianjur itu sudah disahkan kan gitu, ya, jadi menjadi Perda. Nah, saya ingat Akang salah satu yang konsen juga nih kan gitu, terkait dengan revisi Perda RTW tersebut. Mungkin bisa jelaskan gimana? Ya. Memang harus kita akui perjalanan luar biasa. Ya. Kurang lebih 10-12 tahun kita menunggu revisi Perda RT/RW nggak selesai-selesai, karena memang banyak sekali faktor, banyak elemen, dan banyak sekali pihak yang harus terlibat. Ibaratnya ini mungkin bisa dibilang satu-satunya Perda yang melibatkan banyak sekali pihak, dari mulai di tingkat kabupaten saja itu ada KKPR yang ketuanya Pak Sekretaris Daerah, itu membawahi beberapa OPD-OPD. Karena memang RT/RW ini kan berhubungan dengan banyak sekali aspek, bukan hanya tataran perizinan dan investasi saja, tentu aspek-aspek yang lainnya seperti pertanian, lingkungan hidup, kemudian perumahan dan kawasan pemukiman, banyak sekali. Di tingkat kabupaten saja banyak sekali OPD yang terlibat. Mungkin bisa kita bayangkan di tingkat provinsi seperti apa, di tingkat Kementerian ATR BPN, itu ketika kita melaksanakan rapat lintas sektor pun, itu kita di satu ballroom hotel yang sangat besar, saking memang banyak sekali elemen yang terlibat di dalam penyusunan hal tersebut. Jadi itu selama proses itu beberapa kali pertemuan, Pak? Jadi memang banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berubah seiring dengan perkembangan zaman tentunya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada perpres. Kementerian dan lembaga yang ikut mengatur di dalam RT/RW ini kan bukan 1-2, Pak. Di satu sisi di kementerian dan lembaga ini kita sudah selaras, sudah linier, tapi ternyata kemudian di peraturan kementerian atau lembaga yang lain di tingkat pusat ini masih banyak hal yang harus kita revisi. Apa itu jadi salah satu mungkin kesulitan juga gitu? Betul, karena kan harus ada kesinambungan perencanaan antara pusat, provinsi, dan juga tingkat kabupaten kota. Tidak boleh perencanaan di tingkat kabupaten kota itu tidak selaras dengan kebijakan provinsi. Begitupun provinsi harus selaras juga dengan kebijakan nasional. Nah, inilah bagaimana caranya kebijakan-kebijakan tersebut itu linier dari mulai paling atas sampai ke paling bawah. Ini menyinkronkan perencanaan-perencanaan tersebut yang luar biasa. Sementara kita di tingkat kabupaten, seperti mungkin Kang Heri bisa lihat, pertumbuhan ada setiap tahun. Bahkan kalau kita lihat nilai investasi setiap tahun itu terus-terusan meningkat. Terus-terusan meningkat. Akan tetapi kemajuan dan pertumbuhan yang lainnya itu tidak bisa dibendung, Pak. Pertambahan penduduk, perluasan lahan pemukiman, dan lain sebagainya. Itu kan setiap tahun luar biasa sangat pesat. Dan ini bagaimana caranya kita bisa mengimbangi hal tersebut dengan tingkat investasi
yang sebetulnya seharusnya jauh lebih dulu maju, barulah pertumbuhan yang lainnya, begitu. Nah, kita mengalami fase selama revisi Perda RT/RW kemarin belum rampung dan belum bisa disahkan, kita mengalami fase hal tersebut. Setiap tahunnya kita naik nilai investasi, bahkan saat ini sudah hampir mencapai 2 triliun. Nilai investasi di Kabupaten Cianjur gitu. Mengulangi sejarah di tahun 2019 kita mencapai titik 1,9 gitu. Nah, sekarang sudah hampir 1,9 bahkan bisa melewati itu bisa sampai 2 triliun. Nah, ini kan sebetulnya bisa mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang bersifat makro, Pak. Pertumbuhan penduduk tentu akan menimbulkan tingkat pengangguran yang signifikan. Karena lulusan SMA, SMK dan sederajat itu setiap tahunnya Bapak bisa hitung di Kabupaten Cianjur, begitu. Di sisi lain, ketika tingkat pengangguran tinggi, tentu tingkat kemiskinan akan ikut naik. Ya, itu pasti. Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat perekonomian dan kesejahteraan. Nah, aspek-aspek ini yang kemudian kita harus harus kita pikirkan jalan keluar dan solusinya. Salah satunya memang makanya kenapa kemarin atas dasar inisiatif rekan-rekan khususnya di Komisi A dan juga Pansus Raperda RT/RW itu kita datang ke Kementerian ATR BPN, kita datang ke BMPR Provinsi Jawa Barat, ke Bapeda Provinsi Jawa Barat. Selain memang di tingkat kabupaten, kita terus-terusan melakukan perbaikan-perbaikan karena beberapa gambar, beberapa peta yang dimiliki oleh provinsi ternyata sudah berubah di tingkat kabupaten Cianjur. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian bolak-balik terjadi lagi revisi gitu. Ketika melalui semua fase gitu kan gitu. Prosesnya yang alot segala macam gitu. Ketika kemarin sudah disetujui, akhirnya ditetapkan, disahkan lah kan gitu, ditetapkanlah menjadi perda. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri, atau mungkin yang perlu disiapkan gitu untuk, ya kita tahu ketika itu dibuka kan pasti investasi kan banyak masuk nih. Betul. Gitu. Nah, apa yang akan perlu disiapkan gitu oleh pemerintah sendiri? Yang pertama sekali, sebelum kita karena memang faktanya sebetulnya seolah-olah ini sedang banyak sekali antrean panjang investor-investor yang mau masuk ke Cianjur. Ground rules-nya sudah ada, Perda PBG, persetujuan bangunan gedung, IMB dan lain sebagainya, OSS perangkatnya ada, sistemnya sudah ada, perangkatnya sudah ada. Yang pertama sekali harus menjadi pemikiran dan dilakukan tentu oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah perbaikan kualitas pelayanan perizinan. Meskipun sekarang sudah ada online single submission OSS, tapi kan tetap faktanya masih banyak sekali dokumen-dokumen perizinan yang harus diurus secara manual oleh pihak investor atau pengusaha. Karena OSS ini baru bisa kita upload setelah beberapa persyaratan-persyaratan lain itu bisa diselesaikan. Ibaratnya daftar di OSS, kemudian dokumen-dokumen yang lain tuh amdalalin tentu hanya di Dinas Perhubungan. Jadi belum full digitalisasi. Belum full 100% digitalisasi. Begitu. Nah, prinsipnya yang pertama sekali harus disiapkan adalah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan perizinan. Tentu itu dahulu yang harus kita siapkan. Perbaikan kualitas seperti apa? Ya, kita memotong mata rantai permohonan perizinan misalnya. Memberikan kemudahan perizinan kepada calon investor. Lebih bagusnya lagi kita yang turun langsung, yang jemput bola. Lebih bagusnya lagi. Bahkan kita yang menawarkan, Pak, di Cianjur lahan seperti ini loh. Ini berpotensi seperti ini. Bahkan kalau perlu kita siapkan bahan presentasi untuk kita tawarkan kepada calon-calon investor. Nah, apakah itu sudah belum gitu? Kalau Dewan melihat gitu. Langkahnya ke arah sana,
langkahnya ke arah sana, tapi memang sepertinya masih dalam penggodokan. Masih dalam penggodokan. Kalau dulu kan saya pernah sampaikan di podcast yang sebelumnya, pemerintah pusat itu membentuk yang namanya Satgas Investasi. Gitu. Nah, sekarang memang Satgas Investasi itu sudah tidak ada. Nah, kami beberapa kali pembahasan di DPRD menyampaikan ke PTSP untuk membuatkan kebijakan seperti halnya kita dulu mempunyai yang namanya Satgas Investasi. Satgas Investasi itu ya berlaku bukan hanya sebagai penjamin kemudahan bagi para investor, tapi bagi kita sebagai pemerintah kabupaten yang seharusnya juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, berlaku juga seperti halnya sales dan marketing. Bahwa di Cianjur itu potensinya ada ini loh, ada pariwisata loh. Lihat, Kang Heri bisa melihat di Cianjur Selatan itu curug di mana-mana. Di kota-kota lain nggak ada yang seperti itu. Kita itu salah satu kabupaten kota yang sangat komplit. Gunung tinggal milih mau gunung apa. Gorilap ya. Pantai tinggal milih 75 km garis pantai itu ada di Cianjur. Dan tidak dimiliki oleh kabupaten kota yang lain sebetulnya. Nah, potensi-potensi ini yang belum kita maksimalkan. Kenapa? Karena belum ada informasi ke para investor, belum ada kita masih berkutat di wilayah internal dengan skop yang jauh lebih kecil. Gitu. Belum berpikir lebih global. Saya mengapresiasi Dinas PTSP saat ini yang bukan hanya kemudian di industri-industri pabrik dan lain sebagainya, tapi kemudian investor diprioritaskan saat ini untuk dikembangkan ke wilayah pariwisata, wilayah manufaktur, kemudian juga bidang energi terbarukan. Ini kan hal-hal yang sangat baru. Kalau manufaktur itu tentu adalah permasalahan Cianjur dari zaman dulu, di mana bahan mentah itu dari petani sampai ke penjual bentuknya masih sangat mentah. Tidak meningkatkan nilai jual pada akhirnya kan begitu. Sementara ketika dimanfaatkan oleh industri itu bisa berpuluh-puluh kali lipat nilainya. Nah, berarti sosialisasinya sendiri masih belum masif. Sejauh ini yang kita lihat sebetulnya kalau sosialisasi berjalan, tapi memang goals, targetnya dan juga segmennya kan masih belum terfikirkan ke arah sana. Begitu. Yang kita inginkan investor yang masuk itu betul-betul investor yang nantinya ke depannya kemudian membantu pemerintah Kabupaten Cianjur membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sudah siap belum? Harusnya siap. Kabupaten Cianjur. Harusnya siap dong. SDM kita sudah sangat komplit. Anggaran sangat memadai. Nggak ada alasan nggak siap. Harus sudah siap. Gitu. Tinggal kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memprioritaskan permasalahan-permasalahan ini, Pak. Gitu. Karena di luar itu pun kita kan masih harus memperbaiki pelayanan. Gimana sih memperbaiki kualitas pelayanan? Yaitu memberikan kemudahan, Pak. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan kepada investor ataupun calon investor. Belum lagi kita berpikir nantinya kita harus bekerja sama dengan perusahaan keuangan daerah misalnya, supaya dengan disahkannya RT RW muncullah para pelaku usaha-usaha meskipun masih bersifat kecil dan menengah, UMKM misalnya seperti itu. Permodalannya disiapkan, diberikan kemudahan, bebas bunga misalnya, sudah barang tentu bebas agunan, misalnya seperti itu. Nah ini kan insentif-insentif ini yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Contohnya begini Pak, ada di salah satu negara ASEAN, kita itu kan bersaing
dengan Vietnam saat ini. Yeah. Bersaing dengan Vietnam dalam rangka pabrik-pabrik yang berasal dari US, dari Eropa gitu ya, ataupun yang memproduksi kemudian diambil dan menjadi target marketnya di Eropa atau di Amerika. Di Vietnam itu misalnya ada insentif 5 tahun sampai 10 tahun pertama itu bebas pajak. Tidak ada pajak ataupun kewajiban pengusaha untuk dibayarkan ke pemerintah. Seperti itu. Nah, kenapa tidak di Indonesia misalnya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, itu kita di tingkat kabupaten yang paling mudah saja kita potong mata rantai perizinan, sehingga pengusaha itu cukup datang ke PTSP, nggak harus datang lagi ke dinas mana, cukup di sana saja, semua bisa selesai dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu lagi kembali mall pelayanan publik lagi. Salah satunya mall pelayanan publik. Dan itu sampai sekarang masih belum. Dan yaitu kami di lembaga legislatif tentu salah satunya sangat memperjuangkan hal tersebut. Karena tentu sia-sia juga kita berjuang dan memperjuangkan Perda RT RW sekian belas tahun, tapi kemudian Perda ini seolah-olah bisa dibilang hampir nggak ada manfaatnya selain daripada industri-industri ataupun perumahan-perumahan, komplek-komplek perumahan yang saat ini banyak berjamur, banyak muncul. Itu mereka bisa mengecek, oh saya melanggar apa enggak ya? Ini masuk kawasan pemukiman atau pertanian, selain hanya sebagai itu saja. Jadi jangan sampai ketika Perdanya sudah ada, sudah ditetapkan gitu kan, baru gitu. Betul. Tapi pemerintah daerah sendiri tidak ngebut gitu. Justru itu, makanya ini kan harus selaras kan. Jangan sampai Perda RT RW ini hanya disahkan, ditandatangani, tapi kemudian implementasinya tidak bisa kita manfaatkan. Itu yang sayang. Nah, ya tadi menarik terkait insentif. Kalau misalkan kan Pemkab Cianjur juga sudah ada kebijakan insentif juga kan ya bagi investor. Ada, cuma memang kita masih bersaing dengan kabupaten kota yang lain yang memang menjalankan hal yang sama seperti itu. Pertimbangan para pengusaha, apa sih pertimbangan pengusaha membuka usahanya di kabupaten tertentu misalnya? Kondusivitas biasanya. Yang pertama keamanan, kenyamanan, kemudian insentif dan benefit, kemudian bahkan sampai ke wilayah upah kerja, karena memang di tingkat kabupaten kota berbeda-beda. Begitu. Nah itu hal-hal yang menjadi pertimbangan para investor untuk membuka usahanya di sebuah kabupaten dan kota. Kalau untuk upah kerja tentu kita juga ingin mensejahterakan para buruh di satu sisi. Nah, di sisi lain kita berikan benefit dari aspek yang lain gitu Pak. Yang lebih dari kabupaten kota yang lain. Misalnya, ya salah satunya adalah kami berpikir karena sudah melakukan studi komparatif ke kabupaten kota atau bahkan provinsi yang lain, mau pelayanan publik. Itu ya berarti ya. Investor datang tidak mempunyai peluang untuk berhadapan dengan orang yang salah misalnya. Karena di sana ada tempat-tempat resmi, ada kantor-kantor resmi, kantor ATR BPN ada di sini, kantor perizinan. Semuanya ada lah ya. Ada di sana. Begitu. Ini memberikan salah satu servis pemerintah kabupaten kepada calon investor. Begitu. Meskipun itu pun belum tentu menjamin investor ini akan tergerak untuk menanamkan investasinya di sana. Tapi minimal sudah ada lah. Tapi setidaknya udah ada ketertarikan. Iya, udah ada benar-benar lah ternyata Pemda itu serius kan gitu. Betul, gitu. Ya, dengan berbagai hal tersebut gitu. Mungkin harapan keharusan lu seperti apa gitu. Tentu yang pertama dalam jangka pendek mungkin. Dalam jangka pendek ini yang pertama bukalah keran perizinan seluas-luasnya. Toh nantinya efek dan manfaatnya ini akan kembali ke kita.
ke anak cucu kita, infrastruktur bagus, pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya akan kembali kepada kita. Jaminan kesejahteraan, peningkatan perekonomian dan lain sebagainya. Begitu. Bukan berarti memang kita tidak mempunyai pemikiran untuk menjadi kota yang modern, bukan berarti begitu juga. Tapi minimal ada langkah-langkah ke sana. Karena sayang sekali ini RT RW sudah selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada RDTR untuk menyesuaikan di tingkat kecamatan dan juga sampai ke tingkat bawah. Nah, ini harus betul-betul bukan hanya menjadi aturan dan produk hukum saja, tapi juga harus betul-betul bisa kita manfaatkan untuk memperbesar peluang investasi di tingkat kabupaten yang ujung-ujungnya nantinya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gitu. Ya, Kang Rustam, hatur nuhun sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan sehari-hari gitu menjalani rutinitas sebagai anggota dewan di program Bilik Permen kali ini. Sama-sama Kak Heri. Sebelum ditutup Kak Heri, kita cobain dulu. Siap, benar. Cobain dulu Kak. Nah, ya Kak Rustam, hatur terima kasih udah di Bilik Permen, sudah menyempatkan waktunya segala macam. Siap, sama-sama Kak. Nanti kita mungkin akan bertemu lagi di program Bilik Permen selanjutnya, Kak Rustam. Siap. Itu tadi Sobat Cirek, kita sudah sama-sama mendengar penjelasan terkait dengan Perda RTW yang sudah ditetapkan, yang baru untuk Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan perda tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Amin. Demi kesejahteraan masyarakat Cianjur khususnya gitu. Hatur nuhun. Kita kembali lagi nanti di program Bilik Permen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.